Sebelum kita nanti sama-sama kembali berdoa untuk setiap saudara-saudara kita yang memerlukan, dan menurut saya sebetulnya setiap kita memerlukan akan pertolongan Tuhan, kita memerlukan akan pimpinan Tuhan, kita memerlukan akan jamahan Tuhan, kita memerlukan akan terobosan yang daripada Tuhan. Dan saya percaya begini, saya percaya bahwa mungkin banyak orang mungkin galau, orang mungkin katakanlah dalam kehidupan kerohanian, dalam bergereja, dalam pelayanan, mungkin ada orang-orang yang mencoba menahan diri. Ini masa pandemi, ini masa virus, kita jangan terlalu aktif, kita jangan terlalu melakukan sesuatu, kita menahan diri, kita menunggu waktu yang baik. Saudaraku, saya tidak ingin mengajar saudara dan mendorong saudara untuk bertindak sembrono dan ngaco dan dan konyol, tidak. Tapi maksud saya begini, bahwa meskipun ancaman belum berhenti, meskipun situasi masih katakanlah belum terkendali sepenuhnya, dan saya tidak tahu dan saya tidak terlalu yakin sebetulnya bahwa keadaan akan membaik, itu saya sejujurnya tidak terlalu yakin. Ya, karena memang Alkitab sudah mengatakan bahwa kegelapan dan kekelaman akan menutupi bumi dan menutupi bangsa-bangsa. Dan kalau kita berkata, Pak, bukankah ini hari-hari yang kelam dan gelap? Sepertinya belum segelap dan sekelam yang memang akan terjadi. Tapi di sisi yang lain, Alkitab juga mengatakan justru pada masa gelap dan masa kelam itulah kemuliaan Tuhan menjadi nyata. Nah, kita ada di sisi itu. Kita ada di sisi yang akan mengalami dan menjadi saluran bahwa kemuliaan Tuhan itu akan menjadi nyata. Nah, kalau kita menyadari ini, itu akan ada satu semangat, ada satu gelora, ada satu kerinduan untuk kita, Tuhan, mari kerjakan akan rencanamu lebih lagi. Tuhan, kami umatmu, kami gerejamu, jangan sampai membuat kita ini menjadi berhenti dan menjadi melambat, itu jangan sampai. Di satu sisi kadang-kadang ada ketakutan. Di satu sisi akan ada kecemasan, nanti seperti apa? Kehidupan kita di masa depan seperti apa? Kehidupan kita itu akan menjadi semacam bagaimana? Bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan masa depan kita? Di satu sisi ada kecemasan, ada kegamangan, ada keraguan, dan ada hal yang tidak pasti. Tapi di sisi yang lain yang saya ingin sampaikan kepada saudara adalah ada hal yang sangat pasti bahwa kemuliaan Tuhan itu akan menjadi nyata. Tolong tampilkan Yesaya 60 ayat 1 ayat 2. Nah, kita ada di situ saudara. Bahwa kemuliaan Tuhan itu akan menjadi semakin nyata. Dan setiap kali saya membayangkan kemuliaan Tuhan semakin menjadi nyata itu, ini betul-betul menjadi satu hal yang ajaib. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu, ayat yang kedua. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jadi kita ini hidup di dua alam, saudaraku. Ya, kita ini hidup di dua alam. Bahwa di satu sisi kita memang hidup di bumi yang makin gelap dan makin kelam. Itu bumi yang sekarang ini kita tinggali. Tapi ada bumi yang lain yang Alkitab mengatakan, yang saudara dan saya tinggali, dikatakan kemuliaan Tuhan itu menjadi nyata. Dan saya sejujurnya tidak semua bisa membayangkan. Saudara bisa baca Yesaya 60 secara utuh dan komplit. Di situ ada penjelasan, di situ ada deskripsi, ada rincian. Kalau kemuliaan Tuhan menjadi nyata, itu apa yang akan terjadi. Di situ ada rincian yang detail dan komplit. Tapi saya membayangkan di dalam konteks bergereja, dan saya membayangkan dalam kehidupan kita sehari, saya katakan, Tuhan, ini bahkan jauh lebih ajaib daripada yang kita bisa bayangkan dan kita bisa pikirkan.
Dan itulah di satu sisi kita kadang-kadang merasa cemas, sisi yang lain kita harus menjadi sangat bergairah dan menjadi sangat bersemangat untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan dan menantikan apa yang Tuhan kerjakan. Saya dan saudara tidak boleh menjadi semakin lambat. Saya dan saudara tidak boleh menjadi semakin ketakutan, itu jangan. Kehati-hatian tidak boleh membuat pekerjaan Tuhan itu menjadi surut. Perhatikan baik-baik. Kehati-hatian supaya saudara tidak sakit, tidak apa dan sebagainya. Kehati-hatian, jangan sampai lalu itu membuat pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan menjadi surut dan menjadi mengecil bahkan padam. Jangan sampai. Kehati-hatian dan orang mengatakan kamu harus ikut protokol dan sebagainya, harus jaga jarak, jaga sesuatu. Oke, kita memang harus hati-hati, tapi jangan sampai kehati-hatian itu lalu membuat saya dan saudara, kerohanian saudara dan saya itu menjadi mengkerut, menjadi menyusut dan menjadi mengecil, lalu pekerjaan Tuhan juga menjadi mengecil. Semangat kita menjadi menurun. Jangan. Karena di sisi yang lain, selain kegelapan dan kekelaman, ada kemuliaan Tuhan yang dari hari ke hari saya dan saudara menantikan. Itu akan menjadi masa-masa yang ajaib yang bahkan tidak terbayangkan. Pak, bagaimana mungkin gereja yang sedang terbatas seperti ini, pelayanan yang sedang terbatas, lalu kemuliaan Tuhan itu menjadi sangat nyata dan sangat ajaib. Sejujurnya saya belum dapatkan gambaran realnya, tapi yang pasti itu akan sangat menarik dan itu akan sangat menyenangkan. Dan hanya masalah waktu, saya dan saudara akan mengalaminya dan saya dan saudara akan menjadi saksi hidup dari pekerjaan Tuhan yang semakin hari itu semakin nyata, kemuliaan Tuhan semakin hari semakin nyata. Jadi kehati-hatian bukan berarti membuat kita menjadi lebih lambat, membuat kita menjadi lebih tertekan, membuat kita menjadi lebih loyo, membuat kita menjadi lalu semua direm semuanya, kita jangan kemana-mana dan sebagainya, lalu pekerjaan Tuhan mulai nanti dululah pekerjaan Tuhan diurus nanti kalau semua situasi membaik. Tidak akan. Justru Alkitab mengatakan seiring dengan situasi yang tidak membaik, pekerjaan Tuhan akan dinyatakan, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dengan lebih lagi. Saudara menantikan akan kesaksian, karena semakin hari semakin ajaib saudaraku. Biasanya kita mendengarkan kesaksian dari kota-kota dan bahkan dari negara-negara. Saya akan bacakan kesaksian dari dalam negeri. Artinya dari gereja sendiri saudaraku. Karena jangan sampai yang di luar itu mengalami pekerjaan Tuhan yang ajaib. Lalu kita hanya sebagai penonton dan kita yang mendoakan mereka. Biar mereka mengalami, kita tidak mengalami tidak apa-apa. Jangan saudaraku. Yang Tuhan mau semua saya dan saudara mengalami pekerjaan Tuhan dan mengalami kemuliaan Tuhan yang menjadi nyata. Ini dari jemaat. Shalom Pastor, saya Endro, jemaat GKK di Jogja. Izinkan saya menyaksikan karya Tuhan dalam diri saya berkenaan dengan ucapan Tuhan melalui gereja ini. Semenjak masa pandemi, saya belum pernah mengikuti ibadah secara onsite. Rasanya memang sangat rindu untuk kembali ke gereja seperti dulu. Saya ingatkan kembali bahwa mulai hari ini, selain ibadah pagi jam 9, kita juga mulai dengan ibadah sore jam 5:30. Jadi kita punya banyak kesempatan, Bapak Ibu Saudara yang mungkin tidak pas dengan jam pagi hari, saudara bisa ikut ibadah yang sore. Ya, saya memberanikan diri
minggu itu tanggal 20 Februari tahun 2022, saya memberanikan diri bersama keluarga datang ke gereja. Saat dibacakan kesaksian oleh Pak Yus, saya merasa ada yang bangkit dalam roh saya dan ini luar biasa. Nah, ketika waktu doa, Bu Indah berdoa untuk orang yang mempunyai sakit gigi. Seperti tersentak hati saya, sebab yang disebut Bu Indah itu saya. Saya ikut arahan Bu Indah, yang salah satunya diminta yang memiliki sakit tersebut, diminta untuk pegang gigi yang sakit. Puji Tuhan, setelah itu saya mengalami kesembuhan yang sangat luar biasa. Sebelumnya saya mengalami gigi rontok sedikit demi sedikit setiap hari. Biasanya saat hal itu terjadi, saya merasakan ngilu dan sakit kepala pusing sekali. Untuk menghadapi hal tersebut, saya selalu bawa obat sakit kepala. Dia sebut dalam kurung mereknya. Ya, saya tidak sebut ya, nanti saudara pulang beri obatnya itu nanti. Ya, jadi tidak saya sebutkan, tapi obat sakit kepala, cukup terkenal. Tetapi setelah didoakan, gigi saya sudah mengecil kariesnya. Hitam-hitam yang menyebabkan gigi rontok, dan sudah seminggu tidak merasakan pusing saat kumat. Ya, maksudnya sakit giginya kumat. Kehujanan biasanya kumat, sekarang tidak. Tapi jangan hujan-hujan terus, Pak. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Yus, terima kasih Bu Indah untuk pelayanan doanya. Bapak dan Ibu benar-benar menjadi kepanjangan tangan Tuhan, semuanya menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Karena yang berdoa begitu banyak orang, kami hanya melakukan bagian kami. Oleh karena kasih karunia Allah yang begitu nyata melalui Bapak Ibu semuanya, saya mengalami kesembuhan. Sekali lagi terima kasih banyak, luar biasa, Tuhan memberkati. Nah, dari Jogja kita ke Kendari. Shalom Pastor. Nah, kalau pastor itu luar kota atau luar negeri. Ini banyak Pak Yus, Bu Indah itu berarti dalam negeri. Shalom Pastor Lukas. Saya mengucapkan terima kasih Pastor Lukas dan Pastor Indah. Saya harus sebut namanya. Saya mengucapkan terima kasih untuk pelayanan streaming, ibadah dan doa bagi yang sakit. Karena sangat memberkati dan menguatkan kami. Minggu kemarin saya mendengarkan dan membuat saya terharu akan mata Tuhan yang memperhatikan apa yang anak saya alami dan pergumulan saya selama ini. Pastor Indah dalam doa menyebut ada seorang anak yang sakit di bagian telinga dan berlendir mengeluarkan bau. Betul Bu Indah? Ya, kadang-kadang udah lupa. Disitulah kami tidak bisa membendung air mata kami. Sudah hampir 1 tahun anak kami Joan sakit di telinganya dan mengeluarkan lendir dan bau yang tidak sedap. Sehingga membuat anak saya malu dan hanya mengurung diri dalam kamar. Usaha secara medis sudah kami lakukan tapi anak kami juga belum mengalami kesembuhan. Mendengar doa dari pastor, anak saya merespon menaruh tangan di telinganya, sembari menangis anak saya mengucapkan, Tuhan, kalau engkau sudah memberitahu sakit di telingaku ini, berarti engkau menyembuhkan dan memulihkan telingaku, tidak sakit lagi, sembuh total dalam nama Tuhan Yesus. Kami hanya bisa sepakat dalam doa dan iman. Puji Tuhan, dari hari Selasa 1 Maret 2022, telinga anak saya berangsur-angsur pulih. Telinganya sudah tidak mengeluarkan cairan dan tidak berbau. Dan mulai kering dan seperti kulit yang terkelupas. Tuhan Yesus luar biasa, mujizatnya nyata. Terima kasih untuk pelayanannya, tim yang melayani. Kami berdoa sukacita surga, kemenangan, terobosan, pemulihan, kesembuhan semakin banyak dialami orang-orang yang mendengarkan streaming ibadah. Puji Tuhan.
Jadi rupanya mereka yang di jamah Tuhan mengalami kesembuhan, mereka juga ikut berdoa saudaraku, supaya makin banyak yang di jamah Tuhan. Dari Kendari kita ke Malang. Terima kasih untuk streaming ibadah dan pelayanan doa bagi yang sakit di setiap ibadah, karena saya merasakan kuasa kesembuhan dan jamahan Tuhan Yesus dalam hidup saya. Kuasa Tuhan tidak terbatas oleh apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, tidak ada kata yang bisa saya ucapkan, Tuhan Yesus itu baik. Minggu lalu beberapa hari dari pagi di kantor badan saya meriang, menggigil, sesak nafas, jantung berdebar kencang, badan lemas, linu di persendian. Nah, tanda-tanda saudaraku, tanda-tanda ini harus biasanya lalu segera tes ya, karena komplit menggigil, lemas, sesak nafas dan sebagainya. Takut-takut kalau kena COVID atau Omikron. Minggu pagi kemarin saya mendapatkan link streaming ibadah dan saya mendengarkannya melalui radio. Karena sejak Sabtu sore pukul 5 sore saya beristirahat dengan keadaan lemas di ranjang kamar. Dan saya beriman agar saya bisa sembuh. Saya mendengarkan streaming ibadah dengan kondisi badan yang tidak karu-karuan. Tapi saya paksakan. Dan waktu Pastor Indah berdoa badan saya menggigil sekali, tidak kuat rasanya. Saya hanya bisa mengucapkan doa, Tuhan tolong saya, sembuhkan saya. Sama seperti yang lain Engkau sembuhkan. Puji Tuhan, tanpa terasa kondisi saya semakin kuat. Saya memuji Tuhan dengan berdiri penuh semangat, percaya mengucap syukur, dan tiba-tiba rasa lemas, sesak nafas, jantung berdebar, tidak terasa lagi. Amin, puji Tuhan. Ketakutan saya hilang, saya mulai kuat, demam saya juga mulai hilang. Tuhan Yesus baik, saya mengalami kesembuhan. Terima kasih Pastor Lukas, terima kasih tim dan tim pelayanan online melalui streaming radio. Tuhan memberkati pelayanan ini, semakin banyak orang yang dijamah dan mengalami kuasa kebaikan dan mujizat Tuhan. Ya, tidak perlu swab saudaraku. Yang terakhir dari Lampang, Thailand. Silakan Niko. Hono Coroko lagi saudaraku. Rupanya Hono Coroko itu banyak temannya. Di Thailand juga ada Hono Coroko. Tapi ini lebih rumit, kelihatannya lebih rumit. Bacaannya Niko? Tidak kalah rumitnya saudaraku. Yang bahasa Indonesia saja dengarkan saudaraku. Shalom Pastor. Ya, jadi dua kata pertama itu bacanya Shalom Pastor. Terima kasih untuk doanya di setiap streaming ibadah. Karena disitulah saya mengalami kembali kasih Tuhan. Dan kebaikan pertolongan Tuhan. Saya sudah hampir 1 tahun ini meninggalkan Tuhan karena saya sakit. Ada masalah di kandung kemih dan saya merasakan sakit bila buang air kecil. Sudah lama berdoa dan melakukan pemeriksaan secara medis, namun tidak sembuh. Dan beberapa minggu saya memutuskan untuk mendengarkan streaming ibadah ini karena saya mendengar ada banyak kesaksian-kesaksian kesembuhan yang terjadi. Saya berharap mengalami kesembuhan sama seperti yang lain. Setiap kali doa bagi yang sakit berlangsung, saya ikut berdoa, beriman sembari menaruh tangan di bagian yang sakit. Beberapa hari kemarin saya merasakan jika buang air kecil sudah tidak sakit lagi. Tidak sakit seperti sebelumnya. Dan sampai hari Jumat malam tidak sakit. Dan buang air kecil saya menjadi lancar. Tidak ada keluhan sakit apapun. Haleluya, puji Tuhan. Sudah sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik dalam kehidupanku. Saudaraku, mari ambil waktu sekali lagi bangkit berdiri sama-sama. Tuhan berbicara, satu firman Tuhan ingatkan kepada saya. Dan ini kuat sekali. Lukas yang ke-7 ayat 11 sampai 13 saja kita baca. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Naim.
Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung itu berhenti, ia berhenti. Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Saudara, pagi hari ini Tuhan berbicara kepada kita seperti ibu janda ini. Dia sudah tidak memiliki pengharapan apa-apa. Anaknya hanya satu. Dan anak satu itu sudah meninggal. Dan dia menangis. Dia menjerit. Dia merasa tidak memiliki pengharapan apa-apa. Tapi Tuhan Yesus melihat. Dan hati Tuhan yang penuh dengan belas kasihan melihat akan penderitaan janda itu. Dan dia menyembuhkan, membangkitkan anak ini. Membangkitkan anak ini. Dan anak ini kembali hidup. Anak ini kembali hidup. Anak ini dipulihkan. Anak ini dikembalikan kepada orang tuanya. Seperti janda ini. Apapun yang sedang engkau hadapi hari-hari ini. Tuhan berbicara, engkau dimanapun engkau berada. Mungkin ada engkau di tempat ini. Atau engkau di tempat yang lain. Engkau ada di kota-kota yang lain. Atau bahkan bangsa-bangsa yang lain. Engkau berkata, Tuhan, aku sudah kehilangan pengharapan. Aku sudah tidak memiliki pengharapan lagi, Tuhan. Tapi pagi hari ini Tuhan berkata, bangkit, 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 bangkit. Apapun persoalanmu, Tuhan sanggup membangkitkan setiap kita. Tuhan sanggup memulihkan setiap kita. Sehingga pengharapan kita kembali ada di dalam kehidupan kita. Karena kita berharap kepada Tuhan. Karena kita bersandar hanya kepada Tuhan. Pagi hari ini dimanapun saudara berada, apapun masalahmu, apapun penyakitmu, pagi hari ini angkat kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku sungguh berharap hanya kepadamu, Tuhan. Karena kami tahu di dalam Engkau, Tuhan, aku memiliki pengharapan. Di dalam Engkau, Tuhan, aku memiliki kelepasan. Di dalam Engkau, Tuhan, aku memiliki kesembuhan. Di dalam Engkau, Tuhan, aku memiliki terobosan. Engkau yang memiliki tekanan darah yang tinggi. Bertahun-tahun Engkau tidak sembuh. Bertahun-tahun dengan segala usahamu, engkau berusaha menyembuhkannya. Engkau sudah ke dokter, engkau sudah kemanapun juga, engkau sudah minum apapun juga. Tapi itu tidak sembuh-sembuh. Sembuh sebentar kumat lagi, sembuh sebentar kumat lagi. Kesembuhan terjadi ketika kita datang kepada Tuhan. Kesembuhan terjadi ketika kita datang kepada Tuhan. Hal yang kedua yang Tuhan katakan, engkau yang putus asa dengan kehidupanmu, dengan masalah keuanganmu. Hari-hari ini engkau merasa tertekan dan engkau merasa sudah tidak ada pengharapan lagi. Bangkit sekarang dan katakan, di dalam nama Tuhan Yesus ada kebangkitan dalam kehidupanku. Ada terobosan di dalam kehidupanku. Semua yang mati di dalam kehidupanku, di dalam pekerjaanku, di dalam nama Tuhan Yesus dibangkitkan kembali oleh kuasa yang daripada Tuhan. Terobosan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terobosan terjadi, terobosan terjadi. Ada orang yang sakit di tulang belakangnya. Dimanapun kau berada, engkau yang ada di tempat ini atau dimanapun kau berada, taruh tanganmu di tempat yang sakit, di tulang belakangmu. Kalau engkau kecapean, kalau engkau bekerja berat sedikit, itu terasa linu. Katakan, di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu Tuhan mengalir, Tuhan, mengalir Tuhan. Mengalir dalam kehidupanku. Menyembuhkan semua sakit tulang belakangku ini, Tuhan. Sakit yang ada di tulang belakangku ini disembuhkan oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Semua luka, semua retak, semua hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu yang menyebabkan luka, saat ini oleh kuasa bilur-bilur Yesus disembuhkan, disembuhkan,
disembuhkan. Terima kasih Tuhan, aku terima kesembuhan yang daripada Engkau. Aku terima pemulihan yang daripada Engkau. Engkau yang memiliki sakit mah, Engkau yang memiliki sakit asam lambung yang bertahun-tahun, bahkan Engkau yang sudah keluar masuk rumah sakit berkali-kali karena masalah asam lambung. Taruh tanganmu di lambungmu. Katakan Tuhan Yesus, darahmu Yesus mengalir Tuhan. Darahmu membersihkan semua asam lambung yang ada Tuhan. Semua Tuhan sakit penyakit di lambungku ini Tuhan. Dan Engkau menetralkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, oleh darah Yesus mengalir di dalam kehidupanku. Pagi hari ini aku terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Aku terima pemulihan yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Dan aku percaya oleh kuasa bilur-Mu Yesus, aku sudah disembuhkan. Aku sudah dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang terakhir untuk saudara Bapak Ibu yang kau sedang bergumul untuk uang sekolah anak-anakmu. Kau sedang bergumul dan kau sedang memikirkan karena kau sudah tidak punya uang untuk menyekolahkan anakmu. Tuhan katakan jangan takut, Tuhan akan menyediakan pada waktunya. Roh Kudus, sekali lagi beri kami hikmat, beri kami wahyu, beri kami pengertian supaya kami boleh menangkap benih firman-Mu pada pagi hari ini, dan firman-Mu itu akan terus bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan setiap kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin.